Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan mahasiswa di Timika berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Sempat bersitegang dengan pemilik toko, tim percepatan penanganan banjir Kota Sorong bongkar jembatan di kilometer 12. Ratusan pasukan pengamanan perbatasan tiba di Merauke. Keluarga besar SMK Negeri 1 tiba di... Dua sekolah di Merauke, SMK Santo Antonius dan SMA Negeri 1 Merauke, melakukan terobosan dengan menjalin komunikasi dan persaudaraan yang lebih erat untuk mencegah tawuran antar siswa kedua sekolah. Agar tali persaudaraan terjaga, kedua sekolah menggelar jalan pagi dan senam bersama sekaligus dalam rangka Hari Olahraga Nasional Sabtu lalu. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merauke, Soleman Jambor Mias, mengatakan kegiatan ini merupakan momentum bagi kedua sekolah ini untuk membangun kembali lembaran baru. Dalam rangka Hari Olahraga Nasional sekaligus menjalin kebersamaan, persaudaraan, persahabatan antara SMA 1 dengan SMK Antonius, kita mau ada upaya bersama. Jadi kita akan jalan pagi bersama, mengenalkan, oh ini siswa SMK Antonius, ini siswa SMA 1. Mereka berbaur menjadi satu, supaya saling mengenal sebagai saudara, sebagai sahabat, sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak lagi terjadi. Harapan kita bahwa dari awal kita lakukan ini akan ada mereka saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain, sehingga ke depan kita harapkan tidak terjadi sesuatu. Kami antara guru, pimpinan sekolah sudah melakukan pendekatan antar kedua sekolah ini. Kita berharap pada upaya-upaya kedamaian, persaudaraan sejati, karena kita semua anak-anak Merauke yang kita rindu bangun Merauke dengan penuh sukacita untuk Merauke yang lebih baik dan Papua Selatan. Ini ide dari saya sebagai pimpinan sekolah. Saya melihat kenapa sih anak-anak Merauke ini mereka tidak saling mengenal. Yang ada mereka berpikir untuk tawuran, yang ada mereka berpikir untuk hal-hal yang negatif. Kalau mereka saling mengenal, saling memahami, mereka saling mengerti antar teman, saudara, sahabat, saya pikir tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kegiatan ini disambut positif siswa kedua sekolah yang saling berdekatan sambil bernyanyi mereka senam bersama dan melupakan perseteruan. Siswa sekolah SMA Negeri 1 Merauke dan SMK Santo Antonius merupakan musuh bebuyutan. Mereka seringkali terlibat tawuran yang dipicu masalah sepele. Polisi seringkali turun tangan mendamaikan kedua sekolah ini, namun tawuran kembali pecah dan menyebabkan tidak sedikit siswa luka-luka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Anak-anak binaan Yayasan Pengembangan Talenta Papua memiliki tangan yang terampil membuat kursi sofa. Hasil karya mereka berkualitas baik dan siap dijual di Timika. Mereka merupakan anak-anak putus sekolah yang berasal dari Amugme, sebagian lagi anak non-Papua. Mereka dididik di Yayasan Pengembangan Talenta Papua agar memiliki keterampilan untuk bekal mereka di masa akan datang. Alexander Rahawarin yang melatih anak-anak ini berhasil memproduksi sebanyak 20 kursi sofa yang dijual di kisaran 6 hingga belasan juta rupiah. Ia berharap kursi ini laku terjual sehingga bisa mendorong anak-anak ini untuk lebih bersemangat dalam berkarya. Jadi tugas saya melatih. Hasil dari latihan sudah bisa lihat teman-teman awak media bisa lihat itu sudah ada 20-an, tetapi ruangannya tidak memadai, ruangannya tidak memungkinkan, sehingga kami butuh ruangan tambahan. Lalu hasil produksi ini kisaran harga tergantung dari ukuran kursi, kulit. Kalau bahan itu kayu kuat dijamin, karena kayu yang berkualitas, kayu matua merah. Ya, harga itu variatif dari 6 juta sampai dengan belasan juta.
Lalu kami kursi-kursi yang sudah ada ini, hasil dari pelatihan ini, kami juga berpikir tidak hanya untuk dijual di Timika, tetapi mungkin bisa kalau ada yang berminat dari kabupaten tetangga, seperti Asmat, Yahukimo, Duga, dan lain sebagainya, itu kami buka pintu untuk bisa membeli di sini. Namun Yayasan YPTP Timika saat ini menghadapi kesulitan mendapatkan tempat yang strategis untuk menampung kursi sofa yang sudah siap dipasarkan ini. Kami bisa, kami bukan lari dari kenyataan, tapi kami bisa. Kami sudah melakukan kegiatan untuk mendidik anak-anak Amume, anak-anak Mimikawe, anak-anak 5 suku kerabat, anak-anak Papua dan non-Papua. Dan mereka ini termasuk kelompok yang tidak sekolah, kemudian yang putus sekolah, yang tidak mampu, yang saat ini kita melihat mereka yang duduk di pinggir jalan minum mabuk, isap aibon, itu yang kami kumpulkan mereka di tempat ini supaya mereka ini punya lapangan kerja. Ini sebagai peluang untuk membuka lapangan kerja untuk mereka ini punya masa depan. Ini yang kami dorong bersama Pak Guru Ales, juga kami semua mendorong sama-sama di bawah Yayasan Pengembangan Talenta Papua. Walaupun menghadapi kendala fasilitas, anak-anak ini tetap menyenangi pekerjaan mereka dengan tidak putus asa dan tekun membuat kursi sofa. Tentu semakin sering mereka membuat, hasil karya mereka akan semakin baik dan berkualitas dan laku di pasaran. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. September 2020. TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke melakukan tanam sorghum di atas lahan seluas 5 hektar di Merauke. Penanaman bibit sorghum dilakukan dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut yang juga dilakukan secara serentak oleh seluruh prajurit Angkatan Laut di 77 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga tercatat dalam Museum Rekor Indonesia MURI karena merupakan penanaman bibit sorghum terbanyak dan terbesar di Indonesia. Dan Lantamal 11 Merauke Brigjen Gatot Mardiono mengatakan sorghum ditanam di atas lahan 2 hektar dan jagung di lahan seluas 4 hektar. Di Merauke ini lebih cocok jagung, tetapi kita akan coba sorghum karena pencanangan dari TNI AL untuk sorghum itu kegunaannya lebih banyak. Jadi kami akan coba untuk sorghum sebanyak atau seluas 2 hektar. Tapi di Sarmayam kami sudah siap jagung bekerja sama dengan petani Milenium, itu sudah siap 4 hektar. Kalau sorghum ini bisa berhasil, mungkin nanti kita kembangkan terus karena sorghum itu bisa dimanfaatkan untuk pangan kita, diolah sebagai kecap dan sebagainya, bisa untuk pakan ternak dan bisa juga untuk industri, sehingga cukup banyak manfaatnya. Tetapi sudah 10 tahun ya Bu ya, kita coba sorghum belum berhasil, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kalau tidak pun kita sudah siap dengan jagung. Dan Lantamal meminta warga setempat bisa memanfaatkan lahan kosong untuk ketahanan pangan, apalagi perekonomian saat ini sedang tidak baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 9.05 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.